Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Gustiaulandari, kelas 2 TIE Politeknikal Tekstil. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai progres proyek yang telah saya buat dari mulai website dan juga poster mengenai proyeknya. Nah, mungkin yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai progres dari website yang telah saya buat. Nah, langsung saja kita ke tampilannya. Nah, ini merupakan halaman landing page dari project yang telah saya buat. Nah, jadi tampilannya ini telah menyesuaikan dengan desain Figma-nya. Nah, jadi ini merupakan halaman depannya atau tampilan awalnya. Nah, di sini terdapat beberapa tampilan, namun ini tidak bisa melakukan aksi apapun, hanya sebagai tampilan depannya saja. Nah, kemudian pada bagian bawahnya ini juga terdapat quote. Nah, jadi setiap kita klik nanti quote-nya, nah dia akan berubah. Nah, kemudian di sini merupakan footernya. Nah, pada bagian atas nih, bagian navbarnya di sini ada terdapat logonya. Mungkin nanti logonya ini akan saya ubah menggunakan logo karena ini masih berbentuk tulisan. Nah, jadi pada bagian navbar ini terdapat beberapa menu. Di sini ada home, product, about us. Nah, kemudian ada lainnya. Nah, untuk bagian lainnya ini itu dia dalam bentuk drop down. Nah, jadi drop downnya ini telah menggunakan yang namanya itu Daisy UI. Nah, jadi kita menggunakan library dari UI. Nah, jadi di sini sudah menerapkan Daisy UI-nya. Nah, jadi ada beberapa menu, itu ada fact, kemudian ada artikel, ada testimoni, gallery, career, our team, kontak, dan juga nih quote. Di sini saya masukkan juga. Nah, namun pada menu ini menu kontak sendiri di sini belum saya buat, tinggal menu kontak saja yang belum dibuat. Nah, mungkin nantinya akan saya buat. Nah, kemudian kita masuk di bagian produk. Nah, pada bagian produk di sini dia akan menampilkan beberapa produk. Nah, jadi data-data produknya ini itu diambil dari Supabase. Seperti itu, dari database dengan menggunakan Supabase. Nah, ini merupakan tampilan untuk halaman dari si produk. Nah, di sini juga kita sudah bisa men-search. Misalkan di sini kita cari Wardah. Nah, dia akan menampilkan produk-produk dari si Wardah. Kemudian sini bisa kita klik, misalkan Kak. Nah, di sini dia tidak akan menampilkan data apapun karena dia sini datanya sudah bisa difilter seperti itu. Nah, kemudian misalnya di sini terdapat button detail produk. Nah, mungkin kedepannya di sini akan saya ubah nantinya. Ini untuk bagian detail produknya itu akan ketika kita klik saja di bagian nama ini dia akan langsung menampilkan detail produknya. Karena jika dilihat kalau menggunakan button di sini agak kurang bagus, kurang menarik kemudian. Nah, ketika kita klik button si detail produk, nah kita akan diarahkan ke halaman untuk si detail produk. Nah, pada halaman detail produk ini dia akan menampilkan beberapa keterangan dan juga ada ratingnya di sini, harganya juga. Nah, sini ada beberapa penjelasannya. Nah, di sini juga kita bisa lihat nih produk overview-nya, kemudian ada bagaimana cara menggunakannya, kemudian nih ada ingredients-nya. Nah, kemudian ini informasi lainnya. Nah, kemudian pada bagian detail produk ini juga ada form untuk pemesanannya. Nah, jadi kita bisa melakukan pemesanan di sini. Nah, misalkan di sini saya melakukan pemesanan produk. Nah, jumlahnya misalnya 2. Nah, dia langsung menghitung harga satuannya segini, kemudian untuk total harganya dia langsung menghitung tersendiri. Nah, kemudian sini kita bisa memilih metode pembayarannya apa seperti itu. Nah, kemudian kita masukkan di sini alamatnya apa. Nah, kita lakukan pesan sekarang. Nah, maka dia akan muncul notifikasi untuk pesanan berhasil dikirim. Nah, jadi untuk data pemesanannya ini dia akan masuk ke dalam Supabase-nya nantinya seperti itu, dan datanya ini akan masuk di bagian adminnya juga. Namun di sini saya tidak bisa menampilkan untuk di bagian adminnya karena saya belum memiliki link dari teman saya, karena teman saya belum selesai. Nah, jadi ini tampilan untuk bagian detail produknya. Nah, kemudian di sini bisa kita kembali. Nah, kemudian kita akan masuk di bagian about us. Nah, ini merupakan tampilan untuk about us-nya. Nah, di sini bagian about us ini dia juga akan menampilkan sejarahnya. Nah, di sini saya mengambil dari PT Paragon. Nah, mungkin nanti akan kita sesuaikan lagi. Kemudian di sini ada visi dan juga misinya seperti ini. Nah, untuk bagian about us hanya itu. Kemudian sini kita masuk di menu FAQ. Nah, bagian FAQ di sini kita bisa menambahkan FAQ baru. Nah, di sini juga telah menampilkan untuk beberapa pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, di sini juga telah menggunakan Daisy UI untuk tampilannya. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan FAQ baru. Nah, misalkan di sini produk apa yang bagus, coba ya.
tambahkan pertanyaan. Nah, maka pertanyaan yang kita tambahkan tadi dia akan langsung terupdate di sini. Namun di sini statusnya itu pertanyaannya sedang diproses karena belum diubah oleh bagian admin. Jadi yang mengubah nanti atau yang menjawabnya nanti itu adalah bagian adminnya nanti. Nah, kemudian ini bagian FAQ-nya. Kemudian sini kita masuk di menu artikel. Nah, ini beberapa menu artikel. Nah, jadi di artikel ini kita juga bisa melihat detail artikelnya. Nah, misalkan di sini, nah, kita akan menampilkan ke halaman detail. Jadi dia hanya menampilkan penjelasan saja dari artikel ini. Nah, kemudian di sini juga dia telah bisa di filter juga. Nah, kemudian di sini kita masuk di bagian testimoni. Nah, bagian testimoni di sini dia akan menampilkan beberapa customer review dari customer. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan review baru di sini. Nah, jadi di sini data juga akan masuk ke dalam data Supabase dan data juga akan diolah oleh si admin nanti. Nah, kemudian kita masuk di bagian galeri. Nah, ini menu galerinya, dia akan menampilkan beberapa galerinya saja, foto dan juga video. Kemudian kita masuk di bagian karir. Nah, untuk karir sendiri di sini dia menampilkan beberapa lowongan pekerjaan yang tersedia untuk di perusahaan ini. Kemudian jika kita lihat detailnya, nah dia akan menampilkan detail seperti ini. Nah, kita kembali ke lowongan. Nah, kemudian sini kita masuk di our team. Nah, untuk our team sendiri di sini dia hanya akan menampilkan data timnya atau yang bekerja pada PT ini. Nah, namun di sini kita tidak bisa melakukan aksi apapun, kita hanya melihat karena ini bagian guest. Nah, jadi untuk menambahkan data timnya itu adalah dilakukan oleh bagian admin. Nah, jadi ketika admin nanti mengupdate datanya, maka data tim di sini juga akan bertambah. Kemudian selanjutnya sini bagian kontak. Nah, kontak sendiri sini belum saya buat. Hanya tinggal menu kontak yang belum saya buat. Nah, kemudian di sini quote di sini saya juga masukkan. Nah, di sini juga bisa kita lihat quote tersendirinya di sini bagian quote. Nah, kemudian untuk bagian login sendiri di sini. Nah, jadi ketika kita login dia sebagai si admin nanti dia akan masuk ke halaman admin. Namun jika kita masuk sebagai guest itu nanti dia akan masuk di halaman guest yang tadi. Di sini juga kita bisa register seperti itu. Nah, mungkin untuk penjelasan di bagian websitenya hanya segini. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan untuk poster yang telah saya buat. Nah, jadi ini dia merupakan progres poster yang telah saya buat. Nah, ini merupakan halaman pertamanya karena di sini dia ada 3 halaman untuk poster. Nah, ini merupakan halaman pertama pada posternya. Nah, jadi pada ketentuan yang telah ditentukan di sini terdapat logo untuk Polytechnical Textile sendiri. Letaknya saya letakkan dia di bagian atas tengah. Kemudian sini nama aplikasinya yaitu Skinvia. Kemudian sini ada penjelasan sedikit itu website penjualan kosmetik online. Kemudian di ini merupakan teknologi yang menggunakan, jadi website Skinvia ini dibangun menggunakan React.js. Kemudian ada penerapan Tailwind CSS dan juga penggunaan RESTful API itu dengan Supabase penyimpan datanya. Kemudian juga menggunakan Vercel untuk deploymentnya. Nah, kemudian sini saya menampilkan 3 gambaran untuk dari tampilan websitenya itu ada halaman landing page-nya di sini, kemudian di sini juga halaman untuk produk showcase-nya dan juga di sini untuk menampilkan form pemesanannya seperti itu. Nah, kemudian pada poster halaman pertama ini juga dia menjelaskan masalahnya apa. Dan sini merupakan penjelasan untuk masalahnya. Jadi masalahnya itu untuk dirancang mengatasi kendala akses ke produk berkualitas, terus kurangnya informasi produk dan pengalaman belanja yang tidak praktis. Nah, kemudian di sini juga ada untuk penjelasan tujuan aplikasinya itu apa. Nah, di sini merupakan tujuan untuk aplikasinya. Kemudian di sini juga menjelaskan untuk target penggunanya. Nah, jadi target penggunanya ini tuh siapa yang menggunakan aplikasinya. Nah, kemudian untuk di pojok bagian bawah kanan, nah ini juga terdapat logo dari PSTI, itu program studinya. Kemudian di sini ada nama kelas dan juga mata kuliah. Nah, mata kuliah di sini itu adalah bengkel pemrograman framework 2. Nah, kemudian lanjut untuk ke halaman keduanya. Nah, untuk halaman kedua di sini dia menjelaskan mengenai fitur dan juga menunya. Nah, di sini saya telah memasukkan beberapa fitur atau menu yang ada. Nah, di sini untuk desainnya itu sama, hanya berbeda sedikit saja. Nah, jadi sini yang pertama nih bagian atas tuh menampilkan produk showcase-nya, kemudian di sini detail produknya dan juga ada form untuk pemesanannya. Nah, kemudian sini juga ada nanti penjelasan untuk fitur utamanya. Fitur utamanya di sini itu apa aja nih telah digambarkan di sini. Nah, kemudian di sini juga di bawahnya menampilkan fitur-fiturnya apa saja. Nah, di sini ada fitur untuk testimoni tadi, kemudian ada artikel, kemudian ada untuk FAQ, kemudian untuk galeri dan juga ada untuk karir dan kemudian juga untuk tampilan tim. Nah, kemudian di bagian bawah foldernya itu sama untuk
penjelasannya itu ada logo dari program studinya dan juga untuk data diri atau identitas ini. Nah, mungkin sekian untuk progres dari poster yang telah saya buat. Ini merupakan progres poster yang telah saya buat. Nah, jadi ada satu poster lagi yang belum dibuat, yaitu poster yang ketiga. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.